salah satu yang tentunya menjadi tekanan juga dalam perekonomian bangsa begitu ya, bahkan dunia begitu Pak Swasil, yang mana juga dengan adanya kenaikan suku bunga dari beberapa bank sentral yang memang dipicu oleh kenaikan dari Bank Sentral Amerika Serikat The Fed, direfleksikan juga terhadap suku bunga acuan kita di Bank Indonesia. Sebetulnya dampak yang paling terasa apabila kita terus juga menaikkan suku bunga acuan di tengah optimistis pertumbuhan ekonomi kita juga yang di atas angka 5% atau di 5,2%, ini akan seperti apa nantinya Pak Swasil? Silakan. Dari sejak tahun 2022 kita memperhatikan beberapa bank sentral dunia karena melihat inflasi naik, lalu kemudian step in untuk melakukan stabilisasi. Jadi menaikkan suku bunga itu kalau di periode di mana inflasi meningkat, itu adalah upaya untuk melakukan stabilisasi. Nah, stabilisasi itu kadang-kadang suka dipasangkan dengan pertumbuhan. Kalau stabilisasinya suku bunga naik, pertumbuhannya akan terdampak. Jadi kalau ini lagi mengutamakan stabilisasi atau mengutamakan pertumbuhan gitu kan. Tapi dua-duanya itu penting karena kalau nggak stabil ya nggak bisa tumbuh. Ya, pertumbuhan yang ajak, pertumbuhan yang sustain itu adalah pertumbuhan yang di dalam periode yang stabil. Kalau tidak stabil, kondisi keuangan itu bergerak dengan sangat volatile, maka dunia usaha itu akan kesulitan bikin perencanaan aja sulit. Akhirnya memilih untuk jangan-jangan sebagian milih malah ya udah nggak usah bikin perencanaan dulu. Nah, karena itu kita tetap juga melihat bagaimana gerakan dari Bank Sentral. Bank Sentral Indonesia dia sebagai bank sentral yang independen memutuskan bagaimana bentuk suku bunga, berapa besar. Kita perhatikan. Tapi kan kalau dari kita Indonesia nggak bisa lepas dari global. Yang bisa kita perhatikan the Fed selalu. Tapi kita lihat beberapa hari yang lalu inflasi di Amerika mulai mereda. Masih tinggi, masih di atas 6%, tapi mulai mereda dari sebelumnya 8%. Berarti ini nanti akan ada adjustment. Nah, adjustmentnya seperti apa? Apakah masih tetap naik dan seterusnya? Bagaimana kemudian respons di Indonesia? Tapi kita yakin dengan pemulihan ekonomi yang sekarang kita yakin ini, kadang-kadang kan Mas Bram mungkin kepikiran ya, kita ini udah kegiatan mobilitas manusia udah balik belum sih di Indonesia seperti sebelum krisis? Rasanya banyak yang bilang belum balik sepenuhnya. Artinya kan masih ada ruang ini. Ya, masih ada ruang. Udah macet, tapi kayaknya sih masih bisa ada kegiatan ekonomi lebih intens lagi. Artinya masih ada ruang. Itu sumber pertumbuhan kita cari lagi sumber pertumbuhan. Kalau kita pakai barang lokal, kita hilirisasi jangka menengah ya. Tapi kalau kita pakai barang lokal produk di tahun-tahun 2023 akan meningkatkan multiplier. Jadi teman-teman yang mengawal stabilisasi dalam konteks moneter, monggo silakan. Di fiskal kita akan terus upaya mendorong dunia usaha supaya 3.000 triliun belanja negara itu 3.000 triliun lebih, Mas Bram, tahun 2023. 2022 sudah 3.000, 2023 ini juga akan sekitar 3.000 triliun, itu akan benar-benar bisa kita gunakan secara efisien untuk menghasilkan produk domestik bruto yang kita harapkan tahun 2023 mencapai 21.000 triliun. Oke. Semoga bukan jadi rencana yang optimistis saja begitu ya Pak Swasil, tapi juga mengamati terkait adanya rencana ataupun target The Fed yang mana mencapai 2%, angka inflasinya bahkan sekarang masih mencapai 6%-an, berarti masih ada rencana yang cukup ataupun perjalanan The Fed yang masih akan hawkish kembali dan juga pastinya nanti juga akan direfleksikan begitu oleh Bank Indonesia. Sebetulnya menurut proyeksi dari Anda dan juga pengamatan dari Anda, suku bunga acuan kita di sepanjang tahun 2023 ini akan ada di level berapa Pak Swasil? Nanti kalau suku bunganya ditentukan oleh Bank Indonesia. Yang penting adalah daya tahan dari dunia usaha kita, ya, dan bagaimana dunia usaha kita itu satu persatu per sektor kita perhatikan mana yang sudah bisa bergerak, mana yang masih membutuhkan support. Okay. Ini juga yang nanti dilakukan oleh sektor keuangan kita, utamanya perbankan. Itu OJK. Nah, OJK sudah memberikan statement ya. Untuk relaksasi yang bisa dilakukan di 2023. Sektor real, pemerintah itu ngurusi sektor real dengan sangat serius.
berbagai macam sektor, manufaktur, pertanian, perdagangan, komunikasi, dan berbagai macam kita perhatikan dengan sangat detail mana yang kita perlu dorong. Lalu kemudian kita lakukan seperti yang kita lakukan selama ini, istilah kita itu bauran kebijakan, policy mix ya. Jadi pemerintahnya ngasih apa, bank sentralnya ngasih apa, lalu kemudian OJK seperti apa. Nah ini semua kita koordinasikan ini. Semua kita koordinasikan dengan melihat data yang berkembang. Tentu teman-teman nanti yang soal suku bunga kita selalu dalam koordinasi dengan bank sentral. Namun bank sentral kita itu independen, dia menentukan suku bunga dan menentukan suku bunga dengan arah stabilisasi. Dan juga tentu di dalam pantauan mereka pertumbuhannya seperti apa. Oh, oke.